Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin awliya'il muqarrabin wa ulama'il 'abidin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratil syekh Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian kita, kajian akidah 40 yang insyaallah malam ini kita masuk ke pembahasan mengenai sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul yang wajib untuk kita sama-sama imani. Minggu kemarin sudah kita bahas mengenai sifat pertama, yaitu sifat siddiq. Ada yang masih ingat apa itu siddiq, sifat siddiq? Nah, apa? Jujur, benar. Ya, benar juga itu, jujur, benar artinya. Kalau dalam kitabnya para ulama, siddiq itu muwafaqatul khabar lil waqi'. Sesuainya kabar-kabar yang diberitakan oleh para nabi itu dengan kejadian-kejadian. Jadi apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul itu pasti terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan. Entah mungkin kita temukan atau enggak kita temukan, atau mungkin kita akan temukan nanti di akhirat. Wabaqatul khabar, sesuainya, cocoknya kabar-kabar yang diberitahukan oleh para nabi lil waqi', dengan kejadian-kejadian. Jadi misal dulu Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, ini di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam Nabi pernah bersabda, "Satubtahunna al-Qustantiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisu jaisuha," kata beliau. Akan ditaklukkan Konstantin. Konstantin ini apa? Turki zaman dulu. Namanya Konstantinopel. Kalau sekarang namanya Istanbul, Turki. Jadi Nabi pernah bersabda akan ditaklukkan Konstantinopel ini oleh seorang pemuda, oleh satu pasukan. Fala ni'mal amiru amiruha. Amir daripada pasukan itu sebaik-baik amir. Wala ni'mal jaisu jaisuha, dan pasukannya itu sebaik-baik pasukan. Ini Nabi sabdakan di awal-awal Islam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kapan ditaklukkannya Konstantinopel itu? Tidak di zaman sahabat, tidak di zaman Abu Bakar, tidak di zaman Nabi juga, tidak di zaman Abu Bakar, tidak di zaman Umar, tidak di zaman Utsman, tidak di zaman Ali, bahkan Hasan Husain jadi khalifah di saat itu belum. Tetapi ditaklukkannya di masa kekhilafahan dinasti Utsmaniyah, dinasti Abbasiyah Utsmaniyah, oleh seorang pemuda yang namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda. Beliau ini seorang pemuda yang begitu luar biasa. Puasa terus kerjaannya. Setiap hari itu hatamkan Al-Quran. Malamnya
qiyamul lail. Begitu juga semua pasukan-pasukannya. Itu terjadi kapan? Jauh selepas wafatnya Rasul. Tapi terjadi enggak? Terjadi, ditaklukkannya Konstantinopel oleh seorang pemuda yang begitu takwa, begitu pintar, cerdas, dan pasukannya begitu taat kepada pemimpinnya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Terjadi apa yang pernah dikatakan Nabi. Jadi apa yang dikabarkan dulu oleh Nabi itu, satu tahun al-Konstantinia terjadi. Walaupun enggak di zaman beliau, tapi pasti terjadi. Makanya boleh kita ragu. Nabi mengatakan akan ada siksa kubur, wajib kita benarkan. Walaupun mungkin belum kita temukan nanti kalau sudah mati. Nikmat kubur dan sebagainya. Bahkan juga pernah Nabi mengatakan dulu tatkala beliau hendak dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy. Tatkala beliau mau hijrah dari Mekah ke Madinah itu dikejar-kejar. Ketika beliau sama Sayyidina Abu Bakar pergi hijrah ke Madinah diam-diam. Sebagian sahabat sudah berangkat duluan. Maka Nabi diketahuan keluar dari kota Makkah oleh pembesar-pembesar Quraisy itu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan sebagainya itu. Maka mereka memberi i'lan, siapa yang menemukan Muhammad kemudian dia tangkap, bawa kembali ke Makkah, maka dia akan mendapatkan 100 onta cash. Onta dulu mahal, satu onta aja harganya mahal, apalagi sampai 100 onta. Maka semua orang-orang Arab itu yang hebat-hebat itu bertebaran mencari jejaknya Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Maka dicari ke sana, ketemu. Saya ada seseorang yang menemukan jejak telapak ontanya Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah. Dia teliti, ternyata ketemu Rasulullah dengan Abu Bakar di jalan. Namanya Suraqah ibnu Malik. Senang sudah, aku ketemu ini Abu Bakar dan Muhammad. Terbayang sudah di otaknya itu akan mendapatkan 100 ekor unta kayak mendadak. Tetapi apa? Tatkala Suraqah ini mau tarik ke kang kudanya itu, mau kejar Nabi itu, kudanya enggak mau. Berdiri aja kudanya itu kayak akan merakit sampai jatuh Suraqah itu. Naik dia lagi mau kejar Nabi, kudanya enggak mau jalan. Dia jatuhkan lagi oleh kudanya sampai 3 kali dia jatuh. Maka ditenangi dia Sayyidina Abu Bakar, wahai Suraqah, kamu tidak akan bisa mengejar kami dijaga oleh Allah. Sekuat apapun kuda ini aja enggak mau mengejar kami, enggak mau. Tahu kuda ini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Gini aja Suraqah, ini pesan Rasulullah, mau enggak kamu dipakaikan mahkota kerajaan Parsi di kepalamu ini? Mau saya kata, mau saya. Betul. Mau kamu ditaruhkan di kepalamu ini kerajaan singgasana mahkota kerajaan Parsi di kepalamu? Mau saya. Kalau begitu suatu saat kamu akan memakainya. Kaget. Namanya kerajaan Parsi Romawi ini kerajaan besar. Kayak sekarang itu Uni Soviet dulu itu. Kalau sekarang mungkin Amerika dan sebagainya. Kayaknya mustahil, mana mungkin saya orang Badui kok bisa dipakaikan mahkota kerajaan Parsi. Kamu akan pakai suatu saat, kata Sayyidina Abu Bakar. Ini pesan Rasulullah. Maka betul berjalan waktu ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar terjadilah, termasuk di saat terbesar tersebarnya Islam kemana-mana itu di khilafahnya Sayyidina Umar. Beliau kirim pasukan kemana-mana sehingga betul tertaklukkan Rom dan Parsi, sehingga semua rampasan-rampasan perang dan yang ada pada kerajaan dibawa ke Madinah. Mau mahkotanya, mau singgasana kerajaan, semua dibawa ke Madinah. Maka betul sudah sampai ke Madinah, Umar ingat dulu pernah yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar itu. Dulu memang cuma dipesan,
sama Sayyidina Abu Bakar, "Hei Umar, nanti kalau ditaklukkan para Suraqami oleh kamu, panggil Suraqah, pakaikan dia." Maka betul, pas datang semua harta benda Parsi Romawi itu dikumpulkan di Madinah mau dibagi, maka Umar ingat pesan Abu Bakar dari Rasulullah, "Mana Suraqah?" Mana Suraqah ibnu Malik? Saya waktu itu sudah masuk Islam. Saya. Kenapa? Kamu ingat dulu pesannya Rasulullah kepadamu apa? Oh, saya ingat dulu pas saya mau kejar itu apa pesannya. Suatu saat Suraqah, kamu akan memakai topi kemuliaan Raja Romawi. Mana dipanggil? Mana topi kerajaan Raja Romawi? Dibawa Allah, dipakaikan semua, dipakaikan pecinya sama bajunya. Benar nggak apa yang disampaikan Nabi? Terjadi nggak? Terjadi. Makanya apa saja yang disabdakan, dikabarkan Nabi itu pasti terjadi, walaupun nggak kes, mungkin setahun 2 tahun, tapi pasti terjadi. Itu Nabi itu bersabda itu mengenai masalah Suraqah itu ketika Nabi hijrah, tatkala beliau dikejar-kejar di Makkah, berangkat ke Madinah, begitu, sehingga apa? Terjadinya pemakaian baju kemuliaan orang kerajaan daripada Romawi itu di masa Khalifah Umar. Jadi seperti itu. Apapun yang disabdakan Nabi pasti sesuai dengan kenyataan. Dan banyak lagi, termasuk Nabi pernah mengatakan, ini ketika beliau masih hidup, Hasan Husain masih kecil Hasan Husain. Ini satu nanti cucuku ini akan mati dalam keadaan diracun, dan satu ini akan dicincang, akan disembelih. Terjadi nggak? Disembelih Nabi. Sayyidina Husain mati diracun, Hasan diracun, Husain dipenggal di Karbala. Maknanya apapun yang dikabarkan Nabi itu pasti terjadi. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Paham ya? Nah, itulah namanya as-sidqu. Bukan sekedar benar saja, tapi kenyataan apa yang disabdakan oleh beliau tersebut dan semua para nabi. Makanya Nabi kalau mengabarkan akhirat akan terjadi begini-begini, wajib kita imani walaupun sekarang nggak kita temukan di dunia ini. Mafhum insyaallah ya. Sehingga Allah pun menyebutkan dalam firman-Nya di hadis qudsi, "Shadaqa abdi," benar hambaku Muhammad, "fi kulli ma yuballighuna anni," kepada setiap perkara yang disampaikan kepadaku, kata Allah. Benar memang apa yang disampaikan oleh hambaku Muhammad yang dari itu semua benar. Langsung sendiri Allah katakan bahwa hamba beliau Nabi Muhammad dan semua para nabi itu memang benar. Paham ya? Jadi seperti itu. Muwafaqatul khabar lil waqi'. Nah, kemudian kita lanjutkan bahasan yang selanjutnya, yaitu sifat kedua, al-amanah. Di sini disebutkan artinya kepercayaan, atau sebagian kita menyebutkan amanah itu artinya dijaga, al-aman dijaga. Maknanya apa? Dijaga para nabi itu dari segala bentuk kemaksiatan. Dan mustahil khianah. Artinya tiada amanah. Ada dua makna. Ada makna amanah ini dipercaya, memang enggak pernah khianat, enggak pernah berdusta. Ada amanah ini bermakna bahwa para nabi itu semua maksum dijaga oleh Allah langsung daripada segala bentuk kemaksiatan. Itu namanya aman. Beda dengan kita. Kalau kita yang selain Nabi itu tidak ada yang maksum. Semua tidak ada jaminan yang selain Nabi itu untuk tidak berbuat dosa pasti. Siapapun tingkatan kesolehan ketakwaannya yang bukan Nabi, pasti juga akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Hatta dia wali tingkat super sekalipun akan pernah jatuh ke dalam kemaksiatan. Paham ya?
Yang nggak bakalan jatuh kepada maksiat itu para nabi itu sudah distempel oleh Allah, diberi sifat. Kalau Allah sudah letakkan sifat aman, dijaga, Allah yang jaga, tidak akan menyentuh maksiat. Mulai kapan? Mulai bayi, bukan mulai diangkat dari nabi. Ada sebagian penceramah mengatakan para nabi itu dijaga oleh Allah dari maksiat ketika sudah diangkat jadi nabi. Nah, mulai di dalam perut itu sudah dijaga oleh Allah daripada segala bentuk maksiat. Mau makanan subhat, mau yang haram dari yang dimakan ibunya, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Dari dia kecil sampai dia meninggal, tidak akan tersentuh maksiat. Paham ya? Nah, itulah para nabi maksum. Bukan pas diangkat dari nabi aja umur 40 tahun, enggak. Dari kecilnya mereka dijaga dari segala perbuatan kemaksiatan. Nah, yang selain nabi, para wali, kekasih Allah juga itu mahfuz, dijaga, bukan maksum. Kalau wali bisa nggak maksiat? Bisa nggak? Bisa. Syekh Junaid al-Baghdadi pernah ditanya, ayaznil arifun, apakah orang-orang yang arif dekat dengan itu bisa berzina? Mau nggak dia berzina? Bisa saja. Wa kana amrullahi qadran maqdura. Kalau Allah takdirkan akan jatuh kepada maksiat, kalau Allah takdirkan. Cuman bedanya maksiatnya orang-orang yang dekat dengan Allah dengan kita yang awam ini di 3 tempat, kata beliau. Kalau para wali itu bermaksiat tanpa direncanakan, tidak ada rencana, tiba-tiba jatuh melihat perempuan. Kamu itu kan memang sengaja tuh buka HP, macam-macam, sengaja itu. Penwali itu enggak, mereka bukan nabi, mesti jatuh maksiat tapi tanpa direncanakan. Tiba-tiba maksiat langsung diingat Allah. Dan itu kan maksiat dinikmati, senangi dilihat, itu wali. Mereka bisa saja itu maksiat tapi tanpa direncanakan. Dalam itu kan sebulan itu terencana pihak orkes, pihak dangdutan, kan maksiat itu. Pihak kan seminggu terencana. Yang kedua, mereka itu langsung tobat wali. Kalau jatuh ke maksiat, seketika itu tobat istighfar, tidak mengulangi lagi. Kalau kita kan enggak, maksiat kadang dia tobat dan istighfar biasa doang, ngelihat dende bicara dende. Kalau wali itu sekali aja dia bicara yang tidak langsung istighfar. Kemudian yang ketiga, tidak israr, tidak berterus-terusan. Sekali tuh dia maksiat, dia tinggalkan maksiat itu selama-lamanya. Kita enggak, iya mari cuma tegawe maksiat, malik. Itu bedanya. Bisa saja kalau sudah ketentuan Allah jatuh kena kemaksiatan, jatuh. Tapi bedanya dengan kita seperti tadi, wali itu mereka maksiat tanpa ada rencana, kemudian ketika jatuh langsung seketika bertobat ingat Allah, kemudian tidak israr dalam maksiat itu. Dek ulangi malik dek. Sekali maksiat sudah. Nah, beda dengan kita tidak terancam maksiat. Terus apa? Dek tetobatin. Kadang lalu ditobat pun sambil main-main. Kemudian malik ulangi itu beda. Gitu. Tapi kalau Nabi tidak bakalan terjatuh ke dalam maksiat karena maksum. Paham ya? Maksum. Nah terus Ustadz, gimana kisah-kisah seperti kisahnya Nabi Adam? Kan terus termasuk kisahnya siapa? Nabi Musa yang pukul orang Kibti sampai mati itu. Apakah itu enggak maksiat itu? Ini harus kita luruskan. Intinya semua para nabi itu tidak akan pernah terjatuh ke dalam kemaksiatan, kesalahan, tidak akan pernah. Nah, apa yang dibuat oleh Nabi Adam misalnya ketika diperintahkan oleh Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal khasirin. Hai Adam, kau dan istrimu tinggal di surga. Jangan sekali-kali kau deketi aja dilarang, apalagi sampai makan. Ya akhirnya Nabi Adam bukan deketi, malah dimakan. Ini jangan sampai kita disebutkan Nabi Adam maksiat, melanggar perintah Allah karena makan, jangan. Karena
Karena kalau kita sampai pahaman seperti itu, berpahaman Nabi Adam bermaksiat, melanggar perintah Allah, bisa copot akidah kita, rusak akidah kita. Paham ya? Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, di sana disebutkan panasiya wa lam yazid lahu azma. Nabi Adam itu lupa karena dirayu-rayu istrinya, lupa bahwa itu adalah larangan. Kalau lupa itu bisa terjadi pada diri Nabi, itu lupa itu bisa. Nabi itu lupa, lapar, haus itu terjadi karena Nabi itu manusia. Nabi Muhammad juga pernah lupa, tapi nggak sering, 1-2 kali. Nabi Adam itu panasya, kata Allah. Adam itu lupa sehingga makan. Tapi ada ayat ya Allah katakan, fa'asa Adam rabbahu faghwa wa laqad ahidna ila Adam panasya wa lam yazid lahu azma. Kami sudah ingatkan Adam, tapi kalau dia makan panasya kan. Tapi ayat lain mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghwa. Allah sendiri katakan Nabi Adam bermaksiat. Nah, kalau Allah katakan bermaksiat, ya enggak masalah. Nah, kita ini jangan sampai katakan maksiat. Namanya orang yang dicintai oleh Allah itu, cintai oleh Allah, dekat dengan Allah, kok sekali maksiat itu dianggap maksiat oleh Allah. Tapi kalau kita ini orang yang kurang dicintai oleh Allah, kadang maksiat terus tapi jangan ditegur. Tapi kalau orang dekat dengan Allah, sekecap doang maksiat langsung ditegur. Maka tanda kita ini dicintai oleh Allah itu kalau membuat maksiat itu mesti kena musibah, berarti kita disayang oleh Allah. Tapi kalau ini maksiat, riba, macam-macam maksiat, lagu aman doang hidup ini tidak masalah-masalah, berarti kita kurang disayang. Tanda orang dicintai oleh itu membuat maksiat itu langsung ditegur. Gawe maksiat langsung ditegur oleh Allah. Sakit, anaknya sakit, ini tenang karena buat maksiat, berarti orang dicintai oleh Allah. Nabi Adam itu orang sangat dicintai oleh Allah. Ketika buat satu kekeliruan di hadapan Allah, ini dianggap keliru. Kalau kita jangan. Kalau bagi Allah itu siapa saja. Nah, paham maksudnya ya? Fa'asa Adam rabbahu, itu Allah yang mengatakan. Tapi kalau kita jangan katakan maksiat. Kita jangan. Kalau sampai kita akan maksiat, bahaya. Bagi kita itu Adam itu lupa. Ini perlu kita pahami. Soalnya disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ismatuhum kasaidil malaikah wa hum wa fadalu malaikah. Penjagaan Allah kepada para nabi lebih daripada para malaikat. Lebih dijaga para nabi ini ketimbang malaikat oleh, bahkan sangat-sangat penjagaannya ketat supaya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Pada malaikat kan nggak ada nafsunya, nggak ada akalnya, tapi tetap lebih diunggulkan penjagaan para nabi. Makanya kita kalau ada mungkin nabi kelihatannya melakukan suatu, jangan sampai kita disebutkan nabi itu melakukan kemaksiatan kepada bahaya. Paham ya? Nah, maka perbuatan para nabi itu berkisaran 2 saja, wajib sama sunnah. Nggak ada makruh para nabi itu, nggak ada buat makruh. Karena apa yang dibuat nabi ini jadi hukum. Apapun yang dibuat nabi jadi hukum. Maka kata para ulama, imma yang dibuat nabi itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Nggak ada makruh perbuatan nabi. Makruh dibenci oleh Allah. Mana mau nabi buat makruh. Cuman harus kita pahami. Tapi ada kadang-kadang kan nabi itu berbuat sesuatu yang kelihatannya itu kurang baik. Apakah itu kesalahan? Contoh misal, Nabi pernah kencing berdiri. Sampai? Hah? Keben? Kurang keras. Bisa sampai apa? Sampai ini. Para nabi di antara amal para nabi ini tidak akan tersentuh kepada hal yang makruh.
karena makruh dibenci oleh Allah. Tetapi ada kadang-kadang sebagian keadaan para nabi itu, termasuk Nabi kita Muhammad, pernah melakukan hal yang kelihatannya itu kurang baik. Nabi pernah kencing berdiri, kan ini kurang baik kan? Kenapa Nabi berbuat seperti itu? Kata para ulama, kan katanya para ulama itu amalan Nabi itu antara wajib dengan sunnah. Tapi kok Nabi kencing berdiri? Maka para ulama katakan itu sebagai pelajaran. Nabi mau ajarkan supaya umatnya jangan berpahaman bahwa kencing duduk itu wajib, supaya mereka tidak berpahaman bahwa wajib memotong menek itu tokol. Maka Nabi itu ajarkan sekali dua kencing berdiri supaya umatnya jangan pahami bahwa kencing itu wajib. Paham maksudnya ini? Jangan takut Nabi itu nanti kalau kencing itu wajib duduk. Maka Nabi sekali dua berdiri supaya umatnya paham duduk itu, kencing dengan duduk enggak wajib, boleh saja. Karena Nabi ajarkan satu saat Nabi kencingnya berdiri, waktu itu becek maka Nabi berdiri. Diajarkan oleh Nabi untuk umatnya supaya memahami bahwa sekali dua boleh kencing berdiri kalau keadaannya memang tidak pas. Maknanya Nabi berbuat seperti itu supaya umatnya dikasih paham begitu, supaya tidak mengatakan wajib pokoknya kalau kencing itu duduk. Sama halnya Nabi pernah minum dengan berdiri, kan itu kurang baik itu. Tapi Nabi buat, maknanya supaya Nabi ajarkan bahwa minum dengan duduk itu enggak wajib, dianjurkan duduk, sekali dua boleh berdiri. Itu kata para ulama. Jadi bukan makruh sebenarnya, itu bukan makruh yang dibuat Nabi itu, bukan. Itu pengajaran untuk kita supaya kita jangan pahami pokoknya menek wajib ke tokol, ternyata wajib ke tokol. Dianjurkan sangat duduk itu, sekali dua boleh berdiri. Makanya apa yang dibuat Nabi itu tidak akan pernah jatuh ke dalam kekeliruan atau kesalahan, apalagi yang makruh. Itu pengajaran untuk kita. Paham ya? Jadi seperti itu harus kita pahami. Itulah diantara bentuk penjagaan Allah kepada para nabi. Nabi Muhammad dulu pernah ketika masih kecil itu pernah beliau ini beliau itu diajak sama kawan-kawannya untuk hadir di perkawinan yang di sana ada setel musik dan ada perempuan yang joget-joget begitu. Diajak Rasulullah SAW. Waktu kecil ini, maka Nabi SAW diajak temannya berangkat pagi-pagi di saat acara itu belum mulai, belum ada orang. Maka Nabi sampai sana tertidur. Sampai acara mulai, sampai selesai acara itu Nabi nggak tahu. Wah, sepi dengan tiba-tiba ures. Ini acara. Itu bukti penjagaan Allah kepada Rasulullah. Walaupun sudah ada di tempat kemaksiatan seperti itu, langsung Allah ditidurkan. Belum melihat acara itu, sampai acara selesai Nabi belum bangun. Pas bubar hilang semua baru Nabi bangun. Sengaja Allah tidurkan. Itu caranya Allah menjaga para kekasihnya, para nabinya dari perbuatan dosa. Jadi dari kecil itu sudah memang Nabi itu dijaga dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maka nggak boleh kita katakan oh Nabi ini seperti jangan. Itu bahaya, nanti akan merusak keimanan kita. Semua para Nabi maksum, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sekecil apapun kemaksiatan. Adapun lelah, capek, ngantuk, sekali dua lupa, marah, itu manusiawi, bisa terjadi. Kok Nabi itu pembohong, Nabi itu maksiat, Nabi itu khianat? Oh, itu gak akan pernah terjadi pada diri Nabi. Karena mereka ini orang-orang super, orang-orang pilihan, orang-orang yang hebat-hebat yang dipilih oleh untuk membawa risalah ini agama kepada hamba-hambanya. Maka nggak akan mungkin Allah kirim orang-orang pengkhianat, orang-orang pendusta untuk menyampaikan itu. Maka dia
mustahil khianah, maka mustahillah khianah. Kalau Allah mengirim utusannya khianat, berarti yang mengirim juga termasuk khianat. Maka nggak ada seorang raja itu mengirim utusan-utusannya orang-orang yang pengkhianat. Nggak, mesti orang cerdas, yang pintar, yang pandai dikirim. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala akan dipilihnya jadi semua hamba-hambanya itu yang terbaik, yang terhebat menjadi pengemban risalah agamanya kepada umat. Paham ya? Ya, sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang tanyakan. Paham ini makna amanah ya? Dijaga para nabi dari maksiat. Termasuk juga Nabi Allah Yunus alaihissalam, itu bukan maknanya Nabi Yunus itu putus asa. Putus asa itu nggak akan terjadi pada diri Nabi. Ya wah lelah Nabi Yunus ini berdakwah terus menebilin Nabi Nuh, jangan. Nabi Yunus ini kan Nabi yang tinggalkan kaumnya terus dimakan oleh ikan paus. Ada sebagian mengatakan karena Nabi Yunus sudah lelah berdakwah, karena tidak kuat perilaku kaumnya terus bilin. Oh, tidak ada bagi Nabi putus asa, tidak ada. Tidak ada. Bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti Nabi Yunus pergi tinggalkan kaumnya itu atas perintah Allah. Tidak ada istilah Nabi itu lelah, capek, kadang-kadang tidak ada. Memang itu tugasnya. Termasuk juga Nabi Nuh ada mengatakan, wah Nabi Nuh ini wah pendak, wah lelah sih kaum itu berdoa kaum dalam indah. Nabi Nuh itu akan terus dakwah karena Allah perintah berhenti, Nabi Nuh berhenti. Dalam Al-Quran disebutkan, bagaimanapun kamu usaha Nuh untuk mereka beriman, sudah tidak akan beriman. La yu'minu min qaumika illa man qad amana. Tidak akan beriman lagi Nuh kaummu inilah kecuali yang sudah beriman. Habis itu enggak ada lagi nih. Sampai ribuan tahun kau dakwah tidak akan sudah. Kalau begitu ya Allah, angkat tangan. Seumpama enggak ada firman seperti itu, Nabi Nuh akan terus dakwah sampai kapan? Sampai mati. Sama juga ya Nabi Yunus. Mesti Nabi itu berbuat seperti itu karena perintah Allah. Nabi Yunus tinggalkan kaumnya bukan karena lelah, bukan karena sudah tidak bisa diatur, kamu mesti kan enggak, pasti perintah Allah. Kalau sampai kita katakan Nabi Yunus seperti itu juga bahaya, karena kita harus hati-hati dalam menyampaikan, khususnya dengan Nabi ini betul-betul kita jaga lisan kita, jangan sampai berapa banyak orang karena sedikit terpeleset bicara masalah kenabian ini suul khotimah, hidupnya banyak. Kita nggak punya adab aja dengan orang tua kita sudah besar dosa. Apalagi dengan guru kita, apalagi dengan para nabi kok ndak beradab cara ngomong kita dengan para nabi. Oh, bisa-bisa mati kita syukur khotimah. Paham ya? Makanya supaya benar pemahaman kita terhadap para nabi ini ngaji hal-hal yang kaitan tentang keimanan kepada para nabi. Ada yang mengatakan nabi lemah imannya. Oh, Nabi itu mulai sudah dari bayinya itu sudah tidak akan pernah. Makanya Nabi itu satu-satunya makhluk yang terus meningkat imannya. Kan ada 4 keimanan kata para ulama itu. Ada iman yang terus naik, nggak bakal pernah menurun. Itu imannya para Nabi itu naik terus, nggak akan menurun. Naik terus. Kok bisa lemah katanya? Oh, bahaya itu orang-orang seperti itu. Kalau nggak taubat itu bisa bahaya keimanannya. Ada iman yang standby, tidak akan turun, nggak akan naik. Ini imannya para Nabi. Ada iman turun naik, ini iman para sahabat Nabi yang berjumpa dengan Nabi. Ada iman keluar masuk ke kita. Kok para Nabi dinisbatkan lemah iman? Nah, bahaya. Maka betul-betul kalau urusan dengan para Nabi ini kita betul-betul jaga karena paling cepat mudarat kepada kita, bahkan akan menyebabkan kita su'ul khotimah. Kita nggak punya beradab aja sama saudara muslim kita yang sama awam, kita leceh dia, kita hinakan, itu sudah bahaya. Apalagi kepada orang tua kita, apalagi guru-guru kita, apalagi pada para wali, apalagi pimpinannya para wali, para nabi. Kalau kita sembarang aja ngomong, nabi itu memesan, nabi itu duduk kayak orang nakal, oh jangan, hati-hati. Bisa-bisa nanti Allah marah, Allah cabut iman yang ada pada hati kita. Paham ya? Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Paham nggak? Ya. Iya. Iya.
Ya. Sangat dianjurkan untuk sholat taubat sungguh-sungguh. Ya, itu buktinya kesungguhannya dalam bertobat. Kalau sudah melakukan dosa besar, berzina, cukup istighfar, biasa tidak cukup. Ya sebenarnya bisa aja, cuman nggak kelihatan kesungguhan tobatnya itu. Caranya gimana? Betul-betul nyesal, dekati maksiat, betul-betul sholat, tobat terus. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan kalau kita melakukan dosa besar disuruh kita bertaubat, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dalam Al-Quran kan siapa yang menggauli istrinya ketika bulan Ramadan, kalau nggak bisa ini yang terakhir puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa taubat maksudnya karena dosa yang dia buat itu. Begitu juga kalau ada orang melakukan dosa besar, maka dianjurkan sangat supaya kafarah tobat dosa besar dia buat itu untuk puasa taubat 2 bulan berturut-turut. Itu diarahkan oleh kiai-kiai kita dulu kalau memang kita sudah terjerumus ke dalam perzinahan atau membunuh orang atau minum khamr dan sebagainya, taubati dengan itu bentuk kesungguhan kita dalam bertobat. Kalau sekedar istighfar aja ya bisa saja, cuman kan seperti itu bisa saja. Paham ya? Allahumma ada lagi? Cukup insyaallah. Ya itu dulu untuk bahasan kita malam ini mengenai sifat amanah Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang lebihnya seperti itu penjelasannya daripada ulama-ulama gitu. Semoga Allah berikan pemahaman kepada kita. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya kana wa ya kana Salatullah Subhanallah.